Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selana saya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang akan saya tulis. Yang pertama yaitu judulnya Implementasi Genetic Algorithm dan Artificial Neural Network untuk deteksi dini jenis Attention Deficit Hyperactive Disorder. Pada jurnal ini dibuat pada tahun 2018 bulan Februari. Yang menyusun yaitu Brilian Aristo Rahadian, Chandra Dewi, dan Bayu Rahayudi. Yang pertama, permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu gangguan motorik yang penderitanya itu sulit berkonsentrasi dan melakukan sesuatu secara berlebihan. Deteksi yang dilakukan oleh penyakit ini hanya bisa dilakukan oleh orang pakar atau yang profesional pada bidangnya, dan mereka itu memberi solusi untuk penyembuhan yang terkena ADHD. Namun karena terbatasnya maka cukup sulit untuk konsultasi ke seorang pakar. Maka dari itu dibuatlah sistem untuk mendeteksi penyakit ini. Kemudian metode penanganannya yaitu yang pertama mulai, kemudian generasi agennya, kemudian inisiasi populasi, reproduksi crossover, reproduksi mutation, evaluasi, seleksi, kemudian individu terpilih. Setelah itu perulangan hingga banyaknya data latih dan hitung jarak Euklidean antara data latih satu dengan individu, dan urutkan hasil hitung jarak Euklidean secara ascending, maka ditemukan cek kondisi update-nya. Jika bisa, maka akan memperbarui nilai bobot. Jika tidak bisa, maka akan kembali ke perulangan. Kemudian memperbarui nilai alfa. Jika parameternya itu terpenuhi, maka bobot terbaik. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke reproduksi crossover. Dan selesai. Selanjutnya, hasil penelitian dan akurasi penanganan. Yang pertama itu pengujian untuk ukuran populasi. Pengujian ukuran populasi ini bertujuan untuk mengetahui ukuran populasi yang dapat menghasilkan solusi optimal. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali dengan hasil grafik pengujian ukuran populasi seperti ini. Maka dapat dilihat dari pengujian itu, hasil pengujiannya itu tidak stabil dikarenakan pembentukan individu awal dengan cara acak. Maka akurasi yang didapat itu tergantung dengan inisiasi awal. Yang kedua, pengujian banyak generasi. Pengujian banyak generasi ini bertujuan untuk mengetahui banyak generasi yang dapat menghasilkan solusi optimal pada penelitian ini. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali dan diperoleh grafik seperti ini. Dilihat dari hasil grafik tersebut, cenderung naik dari banyak generasi 10 hingga generasi 40. Dan turun pada generasi 50, kemudian naik pada generasi 60 dan 70. Yang ketiga, pengujian kombinasi CR dan MR. Pengujian ini dilakukan sebanyak 10 kali dan dilakukan untuk 50 generasi dengan ukuran populasi 10. Hasil pengujian kombinasi crossover rate dan mutation rate dijabarkan pada tabel ini dan dihasilkan grafik seperti ini. Dilihat dari grafiknya itu cenderung naik dari kombinasi pertama sampai kombinasi kelima, kemudian turun pada kombinasi 6 dan naik lagi pada kombinasi ke-9. Yang terakhir yaitu pengujian akurasi GA-LV-V2. Pengujian ini pengujian yang dilakukan untuk menguji individu hasil optimasi dengan data uji yang telah disiapkan. Hasil pengujian GA-LV-V2 ini dipilih akurasi tertinggi dari beberapa individu yang ada. Diperoleh grafik seperti ini. Dilihat dari grafik tersebut, nampak bahwa hasil pengujian akurasi masih fluktuatif. Ini dikarenakan pemberian nilai bobot awal sangat berpengaruh pada hasil pengujian.
Dari 10 kali percobaan di atas, bisa dihitung rata-rata akurasi sebesar 89,5%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.